Bagi pelamar pengadaan P3K dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, di video kali ini, admin akan sampaikan terkait afirmasi, teman-teman ya. Afirmasi untuk peserta P3K. Jelas ya, peserta P3K di tahun 2024. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik karena afirmasinya ada sekitar 10%. Nah, teman-teman ya. Oke, jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Namun, sebelum kita melihat pasal terkait afirmasinya, nah kita lihat informasi berikut karena ini ada korelasinya, teman-teman ya. Nah, di sini ada informasi 30 Juli, Permenpan RB tahun 2024 tentang pengadaan PNS dan P3K terbit. Muncul tanda tanya terkait afirmasinya. Nah, terkait afirmasi ini nanti kita akan lihat pasalnya. Namun kita lihat dulu Permenpan RB tahun 2024 tentang pengadaan PNS dan P3K akhirnya terbit. Permenpan RB pengadaan ASN, PNS dan P3K ini ditandatangani Menpan RB Aswar Anas pada 18 Juli tahun 2024 dan diundangkan pada tanggal 23 Juli 2024. Nah, terbitnya Permenpan RB ini membuat lega semua honorer. Namun timbul tanya soal afirmasi bagi honorer dalam pengadaan P3K. Nah, pastinya karena masih banyak rekan-rekan yang bertanya-tanya di kolom komentar bagaimana dengan afirmasi P3K. Nah, di sini Dewan Pembina Forum Honor K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, Ibu Nurbaiti mengatakan, Permenpan RB ini sangat dinantikan honorer sebab sebagai tanda pendaftaran P3K akan segera dibuka. Ini kabar baik yang dinantikan jutaan honorer khususnya. Permenpan RB pengadaan ASN 2024 tidak jauh berbeda dengan regulasi yang lama. Tidak jauh berbeda, bukan berarti sama teman-teman ya. Karena ada penambahan. Meski begitu, ujar Bunda Nur, ada beberapa perubahan yang lumayan baik, hanya tetap harus dicermati dengan baik nantinya di setiap instansi. Dia masih menunggu Kepmenpan RB soal mekanisme khusus untuk P3K. Karena Permenpan RB khusus P3K memang belum terbit teman-teman ya. Yang mana isinya biasanya mengatur aturan khusus tentang P3K, lebih spesifik lagi nanti di sana. Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 masih terlalu umum karena memang Permenpan RB nomor 6 ini mengatur untuk pengadaan CASN baik PNS maupun P3K tahun 2024. Lebih lanjut dikatakan dalam Permenpan RB nomor 6 terdapat 3 pasal yang isinya ambigu dan perlu dicermati. Nah, katanya isinya ambigu teman-teman ya. Nah, oke, kita lihat. Nah, di pasal pertama yaitu di pasal di poin pertama adalah di pasal 24 poin C. Nah, ini pasal pertama yang dimaksud ambigu, di mana bunyinya bahwa jabatan P3K disertai dengan pengalaman sesuai dengan jabatan yang akan dipilih. Ya, teman-teman ya. Nah, jangan sampai ini ada persyaratan khusus yang akhirnya memberatkan honorer, seperti dimintanya sertifikat keahlian dan lainnya. Dia khawatir belum tes honorer sudah kalah di seleksi berkas, sehingga ini harus dipertajam makna pengalaman. Apakah cukup dengan surat pengalaman kerja saja yang ditandatangani pimpinan yang sama dengan tahun 2023 teman-teman ya. Ada surat keterangan pengalaman kerja. Nah, di pasal 44.2 di mana hasil kelulusan itu berdasarkan nilai kompetensi dan nilai wawancara. Belajar dari pengalaman P3K 2023, banyak yang nilai kompetensinya tinggi tetapi jatuh saat tes tambahan seperti wawancara. Di 4 ini tidak dijabarkan secara mendetail wawancara itu apa. Jangan sampai ini jadi ajang permainan daerah bisa diutak-atik nilai. Nah, semoga saja itu tidak terjadi teman-teman ya. Belajar pengalaman tahun lalu, banyak honorer yang gagal di wawancara. Seharusnya ini dihilangkan saja. Yang objektif ya, penilaian langsung dari kompetensi itu. Nur menegaskan kita tidak boleh menutup mata banyak yang nakal mendongkrak nilai di tes tambahan itu. Wow, ternyata teman-teman ya. Di pasal 60 tentang perjanjian masa kerja P3K. Nah, ini pasal ini menurut Bunda Nur unik dan luar biasanya. Di Permenpan RB lama itu dibatasi teman-teman ya. Yang mana
masa kerjanya itu sampai 1 sampai 5 tahun. Nah, sedangkan yang di Permenpan RB yang baru tidak dituliskan lagi. Yang dituliskan itu hanya paling singkatnya 1 tahun. Dan terkait berapa lama, itu tidak disebutkan. Nah, kalau soal penilaian kinerja atau kebutuhan lanjutnya, kembali lagi kepada individunya. Kalau mau diperpanjang, maka tingkatkan kinerjanya dengan baik. Nah, benar juga teman-teman ya, benar juga. Jika yang dikhawatirkan tentang masa kerja, alhamdulillah sudah dijamin. Tidak ada lagi istilah perpanjangan kontrak sambungnya. Namun di dalam Permenpan RB nomor 6 ini tidak dijelaskan hak dan kewajiban P3K. Apa saja yang bisa dilakukan dan apa yang didapatkan. Dia berharap Kemenpan RB diatur lebih detail tentang mekanisme pengadaan P3K 2024. Semoga tahun ini honorer khususnya K2 dengan pengabdian lama bisa selesai menjadi ASN P3K. Amin teman-teman ya. K2 dan non K2 itu maksudnya. Terima kasih Pak Menpan Aswar Anas dan DPR RI. Ini kado istimewa buat honorer semuanya. Nah, kita langsung saja ke Permenpan RB-nya teman-teman ya. Mengecek pasalnya. Nah, untuk melihat terkait afirmasi sertifikat, kita bisa melihat di Permenpan RB nomor 6 ini teman-teman ya. Namun kita akan melihat, oke, kita lihat dulu di pasal Nah, pertama, ini pasal yang di-spill tadi oleh pimpinan K2 teman-teman ya, atau Ibu Nurbaiti. Ini di poin C. Nah, memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar untuk pelamar P3K. Di sini peserta wajib memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar. Artinya mereka memiliki pengalaman di sana. Nah, selanjutnya terkait pasal 22 ada juga pasal tadi yang di-spill juga, yaitu di pasal 44 kalau tidak salah. Nah, kita lihat lagi apakah benar isi dari sana itu sama dengan di sini. Nah, ini ya di pasal 44 di poin B, pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan P3K. Nah, selanjutnya ada pasal 60 juga yang sempat disinggung tadi di media tersebut. Nah, ini terkait masa kerja teman-teman ya. Nah, admin kembali melihat, kita cross check apakah benar bahwa tidak ada batas kontrak. Nah, benar teman-teman ya, bahwa di pasal 60 ayat 1 dikatakan masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 3 dengan ketentuannya itu paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Selagi teman-teman itu dibutuhkan, maka teman-teman tetap akan diperpanjang kontraknya. Beda dengan Permenpan sebelumnya, itu ada 1 sampai 5 tahun. Minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Nah, terkait afirmasi, nah ini yang kita tunggu-tunggu. Nah, terkait afirmasi sertifikat, kita bisa lihat di pasal 43. Nah, ini teman-teman ya, nah admin perbesar dulu. Ini di paragraf 10, pengolahan hasil akhir seleksi. Di pasal 43 ayat keempat. Pasal 43 ayat 4 dikatakan, nah silahkan diperhatikan, bagi pelamar pengadaan P3K dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Jadi dapat ditambahkan nilai kompetensi teknisnya apabila memiliki sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri. Artinya ini teman-teman bisa diberikan tambahan nilai baik dari sertifikatnya atau ketentuan lain, misalnya ada afirmasi usia atau afirmasi lainnya. Selanjutnya di ayat kelima, jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diusulkan terlebih dahulu oleh instansi pembina jabatan fungsional untuk mendapatkan persetujuan menteri. Nah, untuk mendapatkan afirmasi ini, nah ini PPK-nya atau pejabat pembina kepegawaiannya atau instansi pembinanya itu harus mengusulkan teman-teman ya. Nah, di ayat ke-6, instansi pembina jabatan fungsional dapat mengusulkan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 5, paling tinggi 10%. Jadi paling tingginya 10% teman-teman ya. Jadi boleh 7% misalnya, 9%, tapi tidak boleh melebihi 10% ini
untuk bobot atau tambahan nilai dari sertifikat kompetensi tersebut. Nah, kenapa di sini dimasukkan di pengadaan CPNS dan P3K terkait sertifikat ini? Karena di seleksi kompetensi teknis ada juga jabatan tertentu yang meminta sertifikat kompetensi. Nah, kalau guru itu lebih tepatnya sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik. Nah, sebenarnya sertifikat pendidik itu sama juga dengan sertifikat kompetensi, teman-teman ya. Nah, sama dengan sertifikat kompetensi. Jadi kalau misalnya bobot sertifikatnya dapat 10% dan itu tidak boleh melebihi, teman-teman ya, tidak boleh 11%, 12, tapi boleh 9, 8, 7 dan seterusnya. Nah, semoga sebagaimana disampaikan oleh Bunda Nur tadi, nanti di Permenpan RB tentang P3K ini lebih spesifik lagi terkait sertifikat ini, bobot sertifikat ini, teman-teman ya, atau afirmasi sertifikat ini. Dan ini merupakan kabar baik, semoga saja sertifikat dapat terkhusus Sardik juga dapat afirmasi 10%. Karena di sini 10% itu perhitungannya dari nilai paling tinggi dari kompetensi teknisnya. Nah, paling tinggi dari kompetensi teknisnya, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ini dikhususkan untuk P3K. Lagi-lagi admin ingatkan, ini khusus untuk P3K. Nah, semoga juga ada afirmasi terkait masa kerja, usia, dan seterusnya. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.